Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman sedulur saudara dimanapun Anda berada. Kembali saya mengucapkan ribuan terima kasih atas waktu yang sudah Anda berikan untuk menyaksikan menonton konten YouTube saya. Kembali di perjalanan hidup saya 09. Kali ini saya akan bercerita tentang saya di beberapa hari ini nonton di channel-channel YouTube yang teman saya itu suruh melihat lah, menyaksikan. Adapun itu baik dan buruk, saya akan mengambil apa yang saya masukkan di pikiran saya tentang kebaikan sajalah. Kalaupun itu kurang menyenangkan, ya itu hiburan aja. Pertama, saya ada kalimat nih yang sering saya dengar dari kakek saya, yang saya anggap memang sudah, karena saya dari kecil diurus oleh beliau, kakek nenek saya. Kalimat takbir yang beliau ucapkan, Allahu Akbar. Sedangkan orang-orang sekarang yang bahasanya sudah hebat lah, itu sering beliau itu yang saya dengar. Coba ini ya, untuk teman semua pendengar saya, apakah teman juga seperti itu dan sering mendengarkan kalimat itu? Orang sekarang Allahu Akbar. Nah, kalimat itu yang mana yang benar? Coba dibuka lagi di kitabnya. Tulisan itu bagaimana cara baca yang benar. Saya tidak akan bilang yang ini atau yang itu yang benar, tapi coba dibuka dulu ya. Allah, loh apalah itu. Nanti takutnya ketika saya bertanya dengan orang yang sudah hebat, sudah dikatakan orang yang sudah wow, ketika saya bandingkan dengan kakek saya, nanti dia akan mengeluarkan dalil-dalil lagi. Saya tidak mau. Kalau kakek saya juga astagfirullah, sekarang orang astagfirullah, lah apa loh itu, udah itu dikit aja. Ya, saya kembali akan di perjalanan hidup saya, namun saat ini di konten saya di 09, saya akan berbagi, bercerita tentang apa yang saya tonton di YouTube, konten-konten YouTube, karena saya sudah menonton di YouTube, channel YouTube ini banyak sekali. Alhamdulillah saya bisa berbagi dengan apa yang sudah saya berikan di konten-konten teman semuanya yang pernah saya lihat. Saya yakin pastinya menyenangkan. Saya sangat-sangat senang. Ini saya lihat dari kemarin ngobrol dengan teman, dan saya saksikan sendiri di sebuah konten YouTube, dan bukan hanya satu ini, tentang penampilan seorang pawang hujan Mbak Rara. Luar biasa keren, Mbak. Jenengan orang hebat. Yang walaupun itu banyak sekali, tapi walaupun nanti banyak sekali, dengarkan teman. Mbak Rara ini orang sudah menyenangkan banyak orang. Yang disebut pawang hujan yang di Mandalika kemarin di sirkuit balap motor, itu disebut pawang hujan. Banyak yang protes, padahal itu terbukti apa yang dia lakukan dengan ritual seperti apa, yaitu sah-sah saja. Orang Mbak Rara sendiri belajarnya seperti itu, dia tekuni apa yang menjadi keinginan Mbak Rara, tentunya ya untuk menggeser hujan itu, dan itu terbukti. Tapi banyak sekali orang yang menghujatnya. Saya dengar di channel YouTube orang ustadz, kiai, orang yang sudah beginilah, wow, banyak pendengarnya. Itu lucunya itu kok mengatakan, saya enggak mau ngomong lah,
menyebut Mbak Rara ini orang begini, begini, begini. Sudah kelihatan dari ucapannya saja. Satu yang bahasanya kalem, tandanya ya ngiri itu gimana ya? Iri, tanda tidak mampu. Ada lagi yang mengucapkan musyrik, mengucapkan itu pakai ini. Itu juga orang yang lucu juga. Orang dia itu tidak tahu kok. Tidak bisa aja lah. Jarang loh orang itu mengakui bahasa manusianya, mengakui tentang kehebatan orang lain. Jarang. Karena orang itu jarang mau mendengarkan orang lain bicara, maunya didengarkan. Apa yang menjadi ucapannya memaksa orang lain untuk menyetujui. Nah, ingat teman, ingat saudara sedulur semuanya. Kalimat saya tadi ya, banyak orang yang sudah terkenal itu jarang mau mendengarkan kalimat orang, tapi dia ingin apa yang dia ucapkan disetujui orang. Nah, padahal di dunia ini manusia ini ya, itu sedikit tahu tentang beberapa hal saja. Tapi banyak orang yang sudah dikatakan wow, merasa tahu tentang semua hal. Kalau ditanya, dijawab, ditanya, dijawab dengan jawabannya dia atau mencari-cari jawaban. Itu yang terjadi di perjalanan hidup saya. Sok tahu tentang semua hal, padahal manusia itu ada batasan. Dia itu tahu sedikit saja tentang kebesaran-kebesaran Tuhan di dunia ini. Hidup di Indonesia, tahu enggak kamu kehidupan di Brazil? Hidup di Indonesia, tahu enggak di kehidupan di Afrika atau di negara lain? Hanya sedikit yang dia tahu, tapi sok tahu. Banyak orang di situ. Makanya jarang orang mengakui bahwa dirinya itu kurang, tapi merasa dirinya sudah tahu banyak, makanya pemahamannya dipaksa orang lain untuk percaya. Kembali ke Mbak Rara, keren Mbak Rara. Saya sangat bersyukur, terima kasih menonton channel yang mengupload tentang pawang hujan ini. Saya sangat mensupport Mbak Rara, jangan berhenti. Intinya apa yang sudah beliau berikan untuk sebuah waktu di sebuah balap motor kemarin itu yang hujan deras, terus beliau melakukan ritual ataupun bentuknya apa, itu sangat luar biasa. Bisa membahagiakan, menyenangkan. Wow, bahasanya banyak orang. Saya hanya gini, orang mengendalikan dengan rumus-rumus Mbak Rara itu sukses untuk menggeser hujan, itu berhasil. Itu aja banyak yang tidak suka. Menghusat dengan kalimat yang dia cari-cari pokoknya. Hukum-hukum yang dimiliki Ustadz Kiai, banyak yang dari Ustadz Kiai pokoknya. Saya tidak ngomong dari agama yang lain ya, mohon maaf. Yang agama lain kayaknya saya sangat senang, karena bahayanya di Indonesia itu mayoritas agama Islam. Karena merasa banyak temannya, karena merasa Islam itu paling banyak di Indonesia. Seperti saya dulu, ketika saya itu banyak teman, dengan yang sedikit ya ngejek, itu namanya belum bertuhan. Kalau Islam yang benar, yang dicontohkan Kanjeng Nabi itu rahmatan lil alamin, menghargai, menyayangi dengan semua ciptaan Sang Maha Pencipta. Ada orang seperti Mbak Rara kok
malah dicari-cari kesalahan, dicari-cari. Nikmati saja. Nikmati saja. Mbak Rara sudah melakukan sesuatu yang membuat banyak orang senang. Banyak orang senang. Sifat iri terlihat sekali dari ucapan orang-orang hebat itu. Bahasanya orang hebat lah ya. Saya tidak bakal menyebutkan namanya, tapi teman semua yang senang nonton channel YouTube pasti tahu kok. Yang iri, yang sirik. Karena Mbak Rara bercerita nih dengan kejujuran, kepolosan beliau itu mengucap ketika saya nonton wawancara pas waktu makan, luar biasa, terlihat sangat-sangat terlihat sekali tentang kejujuran yang dia ucapkan, dia makan. Kalau yang diundang ustadz yang kelas besar, kelas berat bahasanya ya, yang punya pondok pesantren yang enggak seperti itu. Pasti dia minta, pasti lo ya. Dia sendak ngomong ini. Enggak seperti Mbak Rara lah. Cara saya sangat senang sekali. Mbak Rara keren, hebat. Terima kasih. Dan sudah ditunjukkan nih cerita Mbak Rara, saya dengar dari sebuah konten YouTube bahwasanya sering diundang untuk berdoa beberapa tempat-tempat yang sangat luar biasa oleh orang pejabat, karena seorang pejabat itu tahu, sangat tahu dia mau mengundang siapa, karena Islam pasti tahu kok. Semua orang Islam sudah pernah membaca, kayaknya mayoritas lah, kalimat yang artinya mintalah padaku, niscaya aku kabulkan. Allah bahasanya membahasakan seperti itu. Kalimat itu menuliskan mintalah padaku, niscaya aku kabulkan, ataupun niscaya aku kasih. Jadi berdoalah, Allah selalu memberi kok. Allah selalu mengabulkan doa-doa hambanya. Tapi yang tahu caranya, pengen jadi pawang hujan, ada kiai keren namanya Pak siapa ya, Ustadz siapa, saya nonton juga, sangat mendukung adanya pawang hujan. Ya enggak mendukung ya monggo, ya wong ada namanya pawang hujan. Kalau mau ke tempat saya nih di Lampung, pengen tahu pawang gajah, ya ada. Orangnya juga menjinakkan gajah, ada ndak? Ya ada. Kalau ndak pernah belajar, kamu berdoa minta gajah ini, ya bunuh diri namanya. Walaupun kiai, walaupun ustadz, ndak pernah belajar pawang gajah, ya coba aja. Mbak Rara itu loh menjadi pawang hujan, ya belajar, diakui, sering diundang, sering digunakan, suruh berdoa, agamanya apapun saja tidak menjadi patokan, karena Tuhan itu sesuai kalimatnya di Islam, ada yang mengatakan Allah sesuai prasangka hambanya, rasamu adalah doa sesungguhnya. Jadi dengan rasa yang percaya diri itu, dengan yang dimiliki ketulusan seorang Mbak Rara terlihat di kamera, luar biasa, keren Mbak Rara, hebat. Saya selalu berdoa, doa terbaik untuk Mbak Rara, lanjutkan terus untuk membantu kebutuhan ataupun keinginan orang-orang yang menggunakan jasa Mbak Rara. Sangat banyak sekali, di kampung saya itu bukan hanya dukun, ustadz, kiai. Ketika kiai santrinya ngaji di situ, mau hajatan, mau keperluan apa ya datang sama kiai. Mau dikabulkan atau enggak, karena kalimat kiai itu gini, ketika kita minta, ini di pengalaman saya ya, perjalanan hidup saya cerita. Jika kita minta sesuatu itu terakhir kalimatnya mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan. Nah, ada kalimat positif, negatif, dan ragu-ragu. Mudah-mudahan itu ada di mana? Ragu-ragu. Makanya yang pernah saya datangi loh, itu karena yang mendoakan aja ragu-ragu, ya ndak terkabul. Itu perjalanan hidup saya. Tuh. Banyak kalimat itu sering diucapkan. Untuk apa? Ya untuk ngeles nanti. Kalau ndak terkabul, nanti keluar lagi kalimat yang berprasangka buruk kepada Sang Pencipta. Ya,
Jawabannya apa? Kita hanya sebagai manusia minta kepada Sang Pencipta, tapi Tuhan Allah itu berkehendak lain. Dah, ini lagi muncul lagi, berkehendak lain. Padahal ada kalimat mintalah padaku, niscaya aku kabulkan. Jadi Allah selalu mengabulkan doa hambanya yang yakin. Orang doa aja masih kalimatnya mudah-mudahan, insya Allah, gimana mau dikabulkan? Tanyakan dengan dirimu sendiri. Nah, saya tidak akan menghakimi, saya tidak akan menyalahkan. Tapi keren penampilan Mbak Rara, dan banyak sekali orang-orang menjadi pawang hujan. Walaupun dikatakan bagaimana, walaupun diolok-olok bagaimana, yang memang doa-doanya orang itu terkabul adalah orang-orang yang memang tidak memiliki sifat iri, dengki, sombong, dan sering menghujat-hujat. Itu teman saudara sedulur. Lihat dengan mata kita sendiri, lihat dengan sesuai, tanyakan dengan dirimu sendiri. Yang keluar dari ucapan orang yang kita tonton, kita dengarkan itu sudah bisa kita ukur, sudah bisa kita dengarkan. Kalimat itu iri, sombong, sirik, ya banyak. Nggak mau mengakui bahwasanya agamanya apapun itu, Tuhan itu nggak pernah membeda-bedakan. Ya belajar saja. Pengen seperti Mbak Rara, ya belajar sama Mbak Rara atau gurunya Mbak Rara. Yang pastinya manusia lahir itu belum bisa apa-apa, belum bisa. Tetap ada proses, tidak ada yang instan. Ada pernah dulu saya dengarlah orang mie instan aja ya masih tetap direbus, tidak instan, apalagi pengen jadi pawang. Nanti ketika Ustadz Kiai bilang gini-gini bla bla pakai kalimat dalil, ya satu kali bohong, maka nanti terdengar kalimat ribuan kebohongan. Saya tidak ngatain itu orang, saya tidak akan membenci siapapun, itu hak dia. Tapi saya di sini berkomentar, Mbak Rara keren, luar biasa, sudah membuat banyak orang senang. Bapak Presiden, Bapak Menteri, Gubernur, di situ banyak sekali orang yang merasa senang, dan orang-orang luar negeri ya terbengong. Nah, Indonesia punya namanya pawang hujan. Nah, ada yang berkomentar, kok Indonesia masih menggunakan itu berarti keren. Nggak usah berpikir yang negatif, orang itu sudah nyata, sudah terjadi, syukuri. Sayangnya yang menghujat-hujat itu orang yang ndak ada di situ, nonton aja ndak, terus melihat saja ndak, merasakan saja ndak, kok menyalahkan. Itu terjadi loh, luar biasa loh. Apalagi pawang hujan itu di situ, hujannya ndak reda, mau jadi apa? Bagaimana cara dia mengolok-olok? Aduh, jangan ikut-ikutan teman. Jangan pernah ikut-ikutan orang-orang yang membenci, mengolok-olok, menghakimi orang lain, siapapun dia, siapapun teman sedulur. Jangan pernah ikut-ikutan untuk membencinya. Dan kembali lagi, seseorang itu membenci tatkala itu juga, namun ada kebaikan-kebaikan di sisi mereka. Tidak ada manusia itu yang selalu baik, selalu benar. Kalau selalu baik dan selalu benar, itu bukan manusia. Kembali. Terima kasih. Ini satu kalimat yang saya berikan ataupun penilaian dari diri saya tentang adanya berita viral pawang hujan. Dan pawang itu di mana saja ada kok. Di Indonesia itu identik dengan namanya pawang, dukun, ataupun kiai yang mengaitkan untuk menggeser hujan, minta ini hanya beda nama aja lah, diakui aja. Tanyakan dengan dirimu sendiri, di mana kamu minta doa, mohon untuk dibantu, didoakan dan segala-galanya, karena belum belajar.
Karena di Islam itu diajarkan ketika kita memang tidak mampu melihat seseorang, tidak mampu membantu, tidak ada jabatan, tidak ada harta benda, kita itu minimal berikan doa untuk mereka. Berikan doa untuk mereka. Itu Islam mengajarkan seperti itu. Nah, ketika ada orang berdoa, mendoakan, meminta, memohon, sesuatu itu terkabul. Mengapa? Banyak sekali orang-orang itu malah menjelek-jelekan, memusuhi. Itu sudah kelihatan. Karena mereka tidak diundang orang-orang hebat. Karena orang-orang hebat itu menggunakan untuk menjadi pawang hujan ya pilih-pilih orang yang tidak sombong, karena doanya dikabulkan. Karena sudah banyak sekali Mbak Rara ini membuktikan tentang dirinya untuk menggunakan kemampuannya menggeser hujan. Sudah, nggak usah pakai dalil-dalil lah, nggak usah, itu saja. Karena tidak merasa bisa. Kalau nih seperti pesulap, seperti punya ilmu ini, ilmu itu, banyak yang tidak setuju karena dia tidak pernah belajar, tidak bisa. Hanya saja dirinya tidak mau mengakui. Itu teman, keren. Baik, di perjalanan di 09 kembali saya. Terima kasih, saya masih berada di tempat yang sama, di rumah saya, alhamdulillah. Sampai saat ini saya sangat bersyukur sekali. Halo Bapaknya Ajeng yang selalu support, sering kita bercanda, ngobrol. Pak Sutresno. Dan barusan tadi saya teleponan dengan Pak Ustadz, Bapak Ustadz yang dari tetangganya Mas Rosiki ini. Sekitar 2 jam saya ngobrol ini malam ini tadi. Yang dari Madura. Halo Mas Rosiki. Halo, kembali Pak Sumpono. Kembali teman-teman saya. Ya, saya menyapa teman, saudara, tetangga, semua saudara-saudara saya. Semuanya baik. Saya pastikan suatu saat teman, saudara semua menonton konten-konten yang ada di YouTube saya. Terima kasih. Doa terbaik untuk semuanya. Tuhan selalu memberikan kebahagiaan, kesehatan, keberlimpahan, kemudahan dalam segala urusan dan keinginan. Semuanya terwujud dengan mudah, cepat, dan sangat menyenangkan. Amin ya rabbal alamin. Masih di perjalanan hidup saya, mohon maaf apa yang saya lihat, apa yang saya saksikan, dan apa yang keluar dari ucapan saya, karena semua itu jawaban-jawaban yang ada di pikiran saya untuk menyaksikan konten-konten YouTube, berita-berita yang saya lihat dari sebuah handphone. Alhamdulillah, saya berterima kasih sekali. Kembali saya akan melanjutkan tentang banyak siapa saja nih orang yang merasa dipanggil sudah wow, sudah hebat. Itu benar. Dia itu sering mengatakan banyak tahu tentang semua hal. Padahal manusia itu hanya sedikit saja tahu tentang beberapa hal. Di dunia ini, kita hidup hanya berapa puluh tahun sih? Ciptaan Tuhan itu yang namanya burung, itu aja berapa jumlahnya? Burung di Indonesia berapa jumlahnya namanya? Belum di luar negeri, belum di Jerman, belum di negara-negara mana. Tidak mungkin kita itu bisa tahu semuanya. Semut di Indonesia dan semut di negara-negara lain juga banyak. Ikan apalagi. Itulah tentang kebesaran Tuhan
ciptaan-ciptaan Tuhan yang tidak mungkin kita bisa tahu semuanya, hanya sedikit sekali. Itu gambaran manusia itu hanya sedikit tahu tentang ciptaan Tuhan. Apalagi ilmu dari kita lahir sampai ke liang lahat itu hanya sedikit sekali yang kita dapatkan. Makanya di situ banyak orang lupa dengan batasan manusia. Seneng-senengnya manusia ndak usah dibatasi, itu ada batasnya sendiri. Mau di mana tempatnya ada rasa capek sudah terbatas, ada rasa ngantuk, ada kepingin ketemu keluarga. Bersama keluarga anak istri ya juga ada batasan nanti. Ketika perut kita merasa lapar, kita ya makan dulu. Itu tidak dirasakan, itulah batasan-batasan manusia. Karena manusia itu ada keinginan, ada sesuatu hal yang sudah terbiasa dilakukan. Sabar, senang, sedih, mau apa saja. Itu sudah terbatasi manusia itu. Tapi banyak cara mengucapkan, menyampaikan saja mungkin perlu. Makanya kalimat perlu itu perlu dipikirkan. Jangan asal mengucap. Dulu saya pernah ada di posisi itu, teman kawan. Ketika saya orang muslim mendengarkan dari ustadz, kiai, penceramah, tokoh agama mengaitkan tentang hukum makanan halal dan haram. Dulu saya pernah ada di posisi itu. Kiai ustadz itu tidak pernah di perjalanan hidup seperti saya. Saya pernah menjadi orang di pinggir laut yang mencari kepiting gantol. Saya pernah ikut perahu nelayan, dan saya pernah hidup di pegunungan di Lampung Selatan, ya di Tanggamus, ikut orang tua saya itu di Bukit Barisan, di Bamban. Kalau orang Lampung sana tahulah, itu daerah seberang Semangka. Di tengah hutan, makanan yang saya pikirkan dari Ustadz Kiai dulu halal haram, makan ini makan itu, caranya begini caranya begitu, tidak pernah merasakan ada di posisi itu. Makanya hukum-hukum itu harus kamu pikirkan. Jangan menghukumi, menghakimi, memvonis dengan seenaknya sendiri. Ketika belum pernah berada di posisi itu, tidak akan tahu. Makanya hukum-hukum semua itu hanya Tuhan yang tahu. Kamu makan itu karena apa? Allah lebih tahu. Allah itu lebih tahu. Kamu melakukan ini itu karena apa? Allah lebih tahu. Itu teman. Makanya semua itu ada di dalam diri kita sendiri. Kita itu bisa memilih apa saja. Makanya ada kalimat yang diucapkan di salah satu konten, saya tidak nyebut namanya, itu surga dan neraka itu ya bahasa dia itu yang menciptakan dirimu. Ya bukan berarti menciptakan tempatnya. Yang memilih, pilihan itu ada diri kita, di pikiran kita. Melihat orang lain menjelek-jelekan, menghujat-hujat, mencaci maki, menghakimi, itu kok milih surga? Kan kayaknya itu kan sangat-sangat, ya pikirkan lagi lah, saya tidak mau ngomong itu. Intinya jangan ikut-ikut, karena Allah menciptakan semua isi langit dan bumi ini untuk manusia supaya bahagia, mensyukuri. Kita itu ada nih ceramah seorang kalem lah, orang kiainya kalem, sabar, bahasanya kayak priayi, tapi di situ banyak sekali melemahkan diri sendiri, melemahkan santri-santrinya, pendengarnya. Kalimat yang saya dengar, aku mung sak dermo, ya. Uripmu kaya wayang, bahasanya seperti itu. Sak dermo itu kayaknya itu ya kurang bahagia lah kalau bahasa saya. Kurang bahagia. Padahal Allah itu sudah menggelar dunia ini. Kamu mintalah padanya, minta kepada Sang Pencipta. Nih, banyak orang Islam mengatakan yang kalimatnya itu ini berprasangka buruk lah. Ketika manusia itu minta tidak dikabulkan, lucu. Padahal Allah maha baik, maha mengabulkan, maha memberi. Jadi alhamdulillah. Jadi di situ
banyak sekali. Padahal santrinya sudah banyak, tapi kalimat-kalimat yang keluar dari ucapannya itu sangat-sangat mengecilkan dirinya. Bahwasanya kita itu harus bersyukur dengan posisi kita saat ini, tubuh kita, nikmat yang sudah diberikan Tuhan itu sangat luar biasa. Jangan mengeluh, merasa kecil, merasa cilik hati, tapi bukan berarti kita merasa besar, tapi bersyukur. Nikmat syukur itulah yang membuat manusia itu menjadi cukup bahagia, senang adanya di pikiran kita. Kita yang menciptakan. Tuh. Oke, kembali teman. Terima kasih masih setia mendengarkan konten saya di malam ini. Di konten saya di 09. Saya tidak begitu panjang lebar. Alhamdulillah, saya berharap konten ini bukan yang terakhir. Terima kasih untuk semuanya pendengar saya. Hidup bahagia, berlimpah panjang umur, dan selalu dimudahkan dalam segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.